bawahan, pengawasan dan penegakan disiplin. Kemudian ada penilaian indeks profesionalitas ASN, dulu belum ada. Ya, dulu belum ada ya, menjadi itu. Kemudian kedaruratan presensi. Dulu namanya pinjam HP teman. Pinjam HP teman apa maksudnya? Padahal intinya adalah fungsinya adalah kedaruratan presensi. Makanya kita namakan kedaruratan presensi. Kemudian dulu ada DRK. Di sini adalah data riwayat kesehatan COVID-19. Ini penting. Kalau kemarin kita minta ada tetap tracing ya, ada tracing, tetapi juga di sini ketika nanti orang sudah divaksin misalnya, apa itu sertifikat vaksinnya, atau pernah di swab, upload swabnya. Kemudian ada di sini namanya temporer multiguna. Maksudnya adalah ini fitur bersifat temporer, tetapi multiguna. Contoh, kita pernah melakukan survei dengan menggunakan aplikasi ini. Kita pernah melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi ini. Kita pernah melakukan ujian UPKP juga dengan menggunakan aplikasi ini. Artinya, ini makanya kita namakan temporer multiguna. Artinya, fitur ini akan berubah nama pada saat dibutuhkan. Misalnya, kita akan melakukan survei, maka temporer multiguna ini akan menjadi namanya survei, gitu loh. Nanti berubah lagi menjadi sepanjang tidak dipergunakan, dia akan berbunyi namanya temporer multiguna. Temporer multiguna itu dulunya adalah last record. Nah, kemudian ada ruang konsultasi. Ruang konsultasi itu nanti tentunya adalah konsultasi apa saja. Nah, kalau konteksnya kepegawaian, tentunya nanti para konsultannya adalah orang kepegawaian. Kalau konsultasi hukumnya, orang hukum. Kalau konsultasi masa syariah, ya orang syariah di sana. Jadi ini nanti ada pengelolanya ini. Nah, dan ini akan apa namanya? Bisa jadi kalau ini kita buka, itu paling sibuk ini. Orang konsultasi. Yang dulunya adalah admin support. Itu. Nah, kita balik sini, kemudian ada ruang informasi. Dulunya sama, ada info dan petunjuk. Oke. Kemudian ada Bina Talenta SN Milenial. Nah, ini tumpangan sebenarnya. Tumpangan. Tetapi ini sesungguhnya adalah alat penjaringan minat dan bakat ASN. Ini penting. Saya tahu banyak ASN kita, pegawai kita itu yang sebenarnya punya potensi. Tapi potensi itu akan menjadi sia-sia karena tidak diberdayakan, tidak dikembangkan. Oleh karena itu kita akan jaring. Saya yakin bahwa banyak orang-orang yang baik itu di Kanwil, apalagi yang di kabupaten kota, itu banyak yang punya potensi sebenarnya. Tapi sejauh mana kita memberdayakan, memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki itu sendiri. Nah, ini penting. Jadi fitur ini fungsinya adalah untuk menjaring bakat dan minat. Baik, saya akan ulas satu-satu yang perubahan itu ya. Perubahan yang pada barisan pertama hanya perubahan nama. Ini contohnya. Saya akan lihat berikutnya. Perubahan berikutnya semula profil menjadi profil ASN. Kenapa berubah seperti ini? Ya, profil menjadi profil ASN itu ada dua fitur di dalamnya nanti. Satu, isinya DRH sebagai bukti fisik penilaian indeks profesional PIP itu. Profesionalitas ASN. Dan ini langsung tolong dilingkan kepada Simpek. Sejauh mana DRH orang itu lengkap, sejauh mana mereka melakukan updating Simpek ini. Ini ada kaitannya dengan nanti teman-teman kita kepegawaian yang akan melakukan pembinaan, penjaringan, penetapan mereka-mereka yang ditetapkan untuk updating Simpek itu sendiri. Bahkan untuk Simpek 5, informasi yang saya terima kemarin, bahwa itu masing-masing PNS boleh melakukan updating sendiri, tetapi nanti ada verifikator yang ada pada bagian kepegawaian. Kemudian pada profil ASN itu juga nanti akan ditampilkan hasil penilaian PIP. Beda ya. Hasil penilaian PIP-nya, PIP penilaian indeks profesionalitas ASN. Sekarang perubahan yang ketiga, penilaian kinerja PNS. Saya pernah melihat di beberapa tempat itu ada aplikasi
penilaian kinerja PNS. Ini tentunya bukan dalam waktu dekat kita akan membuat penilaian kinerja PNS, tetapi sekurang-kurangnya dalam waktu yang singkat, dalam waktu dekat ini adalah itu hendaknya orang sudah diarsipkan di drive masing-masing sehingga kita hanya akan menarik linknya dari drive yang bersangkutan. Berikutnya, tadi kita ada di sini disebutkan ada ya ini pengawasan dan penegakan disiplin ASN. Yang dulu namanya pantau bawahan. Nah, ini kan pantau bawahan ini jujur bahasanya, tapi kurang keren dan fungsinya kurang luas. Tapi kalau pengawasan penegakan disiplin ASN ini akan lebih luas fungsinya. Mari kita lihat apa yang diawasi, bagaimana cara penegakan disiplinnya di sini. Nih, pengawasan dan penegakan disiplin ini perubahan keempat, 4A. Jadi sistem pengawasannya Anwar itu menjadi 2 level. Kalau dulu Kabid eselon 3 itu hanya mengawasi 1 level kasihnya atau eselon 4-nya. Sekarang eselon 3 itu bisa mengawasi 2 level, yaitu level eselon di bawahnya dan level pelaksana. Nah, tujuannya apa? Ketika terjadi di pelanggaran di tingkat pelaksana, dia akan melakukan peneguran kepada kasihnya. Begitu loh. Begitu juga di eselon 2, dia akan melihat 2 level ke bawah, eselon 3 dan eselon 4. Nah, ini yang dulu namanya pantau bawahan. Dan pantau bawahan yang di era sebelum perubahan itu hanya memantau bawahan langsungnya. Tidak sampai kepada level keberapa. Kemudian, kalau ini pengawasan dan penegakan disiplin, di sini penegakan disiplinnya di sini. Penegakan disiplin nanti usahakan Anwar buat yang namanya digital warning system. Intinya begini, misal ada orang yang presensinya tuh blank-blank, misalnya diakumulasi sudah membahayakan untuk tindakan hukuman disiplin misalnya. Sebelum sampai kepada hukuman disiplin, itu ada semacam apa ya, peringatan sistem digital. Tapi peringatan itu harus diberikan oleh atasan kepada bawahan. Karena kita juga jangan sampai menyimpang dari ketentuan PP 53. Ya, PP 53 tahun 2010, ada per KBKN, itu juga harus apa? Jadi aplikasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan aturan. Tetapi aplikasi itu sungguhnya menjalankan ketentuan aturan. Nah, ini konteksnya kepada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN. Misal, di sana ada yang dicurigai bla 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 bla. Nanti sistem. Nah, disinilah sebenarnya nanti ada sistem monitoring tentang kedisiplinan di sini. Nah, cuman ini tentunya menjadi ancaman bagi keluarga besar kepegawaian yang biasanya ada tradisi untuk pengawasan pasca lebaran. Kalau sudah seperti ini, ya cukup dari sini aja sebenarnya. Kecuali kalau sambil mau lebaran, nggak apa-apa. Gitu. Ya, ada digital warning system. Baik. Jadi digital warning system itu disediakan, tapi yang mencet adalah atasannya. Misalnya saya akan memberikan peringatan kepada salah satu mitra kerja kita di kepegawaian. Setelah saya amati, ini kok belang-belang banget, presensinya nggak pernah ada dan sebagainya. Di situ sebenarnya sudah tersedia, peringatan secara sistem itu sudah tersedia. Tinggal lagi kami nanti akan menyampaikan pesan itu langsung kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sudah terakumulasi sekian-sekian. Nah, sesungguhnya apa yang kita buat ini adalah dalam rangka menjalankan PP 53. Kalau dulu berhadapan, sekarang pakai sistem. Karena sekarang eranya sudah sistem digital. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ya. Jadi ini yang kami maksudkan dengan pengawasan dan penegakan disiplin. Apa yang kita kembangkan dari presensi online menjadi seperti ini bukan lagi presensi online. Tidak relevan lagi kalau ini dinamakan presensi online. Ya, tetapi kita namakan adalah Smart ASN. Ya, Smart ASN. Berikutnya, ukuran indeks profesionalitas. Ini sudah ada format bakunya, Pak. Ini sudah ada format bakunya.
berdasarkan Permen Pan RB 38 2018 dan Perka BKN nomor 8 tahun 2019. Hasil dari produk pengukuran indeks profil ini nanti yang checklist adalah yang bersangkutan. Sama halnya dengan Simpek 5. Simpek 5 itu mengisi DRH dan sebagainya, memperbarui profilnya itu oleh PNS yang bersangkutan. Tetapi ada verifikator. Sama halnya ini BIP nanti. PIP setelah diceklis oleh yang bersangkutan, nanti ada verifikator. Benar nggak ini apa yang dikatakan oleh PNS yang bersangkutan itu? Timbangannya mana? Lihat di DRH. Nah, makanya hasil penilaian daripada PIP ini nanti larinya akan pada DRH. Di profil, di sini larinya nanti hasilnya di sini. Nah, satu profil terdiri dari DRH, satu profil itu terdiri dari hasil penilaian PIP. Nah, yang 6, perubahan nama saja nih, kedaruratan presensi. Dulu namanya pinjam HP teman. Kedaruratan presensi itu memang fungsinya pinjam HP itu dalam rangka itu. Itu hanya ganti nama aja ya. Berikutnya, data riwayat kesehatan COVID. Dulu data riwayat kesehatan DRK, sekarang data riwayat kesehatan DRK COVID-19. Itu isinya selain daripada tracing, juga memuat tentang misalnya dia sudah vaksin, upload vaksinnya. Atau dia pernah melakukan swab negatif, upload aja. Ya, oke. Jadi nanti orang akan mencari tentang dirinya dan sebagainya, kontaknya PNS cukup dengan satu smartphone saja. Berikutnya, nah temporer multiguna juga saya jelaskan tadi. Akan digunakan fitur ini sesuai dengan keperluannya. Keperluannya pendataan, keperluannya survei, keperluannya apa, kayak kemarin kita gunakan untuk pemilihan agen perubahan, juga serempak pakai ini. Makanya kita namakan temporer multiguna. Berikutnya, ruang konsultasi. Tadi sudah sesinggung itu. Nanti ruang konsultasi itu pemohon langsung ke admin disaring. Karena dia akan melihat subjeknya apa, yang dikonsultasikan apa. Admin fungsinya adalah menyampaikan ini kepada siapa? Melalui PIC, misalnya ke bidang masalah pendidikan, PIC bidang Penmat. Ya. Hasil konsultasi yang sudah dijawab itu nanti langsung kepada admin lagi, admin nanti akan disampaikan kepada jawabannya kepada pemohon. Kok tambah rumit, banyak pekerjaan dan sebagainya? Oke, nanti saya jelaskan. Kenapa itu menjadi banyak? Sebenarnya kami itu sedang menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang nantinya menjadi pejabat fungsional. Coba lihat itu, ketika melayani konsultasi, pasti ada nilai angka kreditnya. Pasti ada nilai angka kreditnya. Ruang konsultasi, ruang informasi. Ruang informasi hanya 2, satu informasi penting, satu informasi kaitannya dengan Smart ASN. Informasi penting misalnya ada pengumuman apa, hari libur nasional, misalnya besok ada apa. Artinya informasi-informasi yang bersentuhan langsung dengan PNS. Itu di informasi penting. Sementara untuk Smart ASN itu disediakan informasi sistem penggunaan, tata cara penggunaan, termasuk di dalamnya adalah ancaman bagi mereka yang menyalahgunakan. Itu nanti di informasi Smart ASN. Bina Talenta ASN ini yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sungguhnya anak-anak muda, PNS muda yang punya bakat, apakah bakat itu diperoleh selama dia dalam PNS-nya atau sebelum dia menjadi PNS itu sebenarnya mereka punya potensi yang luar biasa. Tapi pertanyaannya potensi itu akan menjadi sia-sia karena tidak pernah dikembangkan, nggak pernah diberdayakan, bahkan tidak pernah tersentuh, akhirnya potensi itu menjadi hilang. Nah, itu sesungguhnya lembaga menjadi sangat rugi. Mereka direkrut itu karena punya potensi, supaya bisa membangun organisasinya. Oke. Nah, ini nanti seperti ini, formnya kira-kira jaringan bakat dan minat itu untuk potensi itu. Bina Talenta itu NIP, nama, NIP, jabatan, unit kerja, motivasi menjadi PNS, apa, motonya apa yang ingin Anda sebarkan kepada Kementerian Agama, keahlian yang dimiliki apa saja, coba nanti lampirkan daftar yang hidup. Setelah itu baru kita akan melakukan review. Ini dalam rangka penjaringannya seperti itu. Untuk berikutnya akan seperti apa? Berikutnya adalah nanti tentunya akan disampaikan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Nah, itulah kira-kira
perubahan-perubahannya saya sampaikan dengan sangat maraton sekali. Harapannya ini segera dieksekusi. Kenapa demikian? Karena Smart ASN itu bagian daripada yang akan kita ikut sertakan di dalam kompetisi inovasi pelayanan publik di Kementerian PAN dan RB tahun 2021.